Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidah Khurrata Ayunina, mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS. Ya, kali ini saya akan membacakan resum dari tugas PPAK Universitas, yaitu 2 resum pada saat hari pertama dan juga 4 resum pada saat hari kedua. Baik, yang pertama yaitu dari Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. UIN Malang mempunyai pusat pengembangan bahasa asing, juga mempunyai pusat pengembangan tahfidz dengan nama HTQ. UIN Malang juga mempunyai rumah moderasi beragama, sehingga kita mempunyai agama yang kuat, juga cinta terhadap negara kita ini. Kemudian di UIN Malang juga terdapat perpustakaan yang dapat diakses semua mahasiswa UIN Malang. Selain itu, masih banyak sarana-sarana lain yang dapat diakses mahasiswa UIN Malang. Nah, persoalan akademik mahasiswa yang baru masuk yaitu mulai dari SKS, skripsi, dan lain-lain sampai ke wisuda, sampai kita menyandang gelar sarjana. Kuliah di UIN Malang ini menjadi ciri khasnya yaitu karena ada mahatnya, yaitu Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Dan diharapkan semua mahasiswa ini tidak hanya mempunyai prestasi yang banyak, tapi juga mempunyai pengalaman organisasi yang banyak pula. Nah, sistem akademik UIN Malang ini baru akan dimulai kuliah saat tanggal 6 September 2001 dan akhir kuliah 6 Desember 2001. Dan di pertengahan nanti terdapat UTS, dan saat kita mau mengajukan SKS sebelumnya akan ada UAS. Dan jika IPK kita baik yaitu 3,0, maka kita bisa mengambil 24 SKS. UIN Malang ini mempunyai 4 pilar, sehingga jika kita menjadi lulusan UIN Malang, kita harus menjadi lulusan yang berakhlak. Dan jika kita menjadi guru, kita harus menjadi guru yang islami, sehingga kita bisa menjadi seorang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Menjadi mahasiswa UIN Malang ini tidak mudah, karena kita harus melewati 4 jalur yang berbeda. Jadi mahasiswa baru itu harus melakukan transportasi belajar dari tingkat SMA menuju ke universitas. Mahasiswa harus bisa berpikir ilmiah, dilandasi dengan pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Mahasiswa juga harus bisa berpikir positif dan juga selalu berperilaku positif. Nah, materi yang kedua yaitu dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Pemimpin yang besar itu bukan hanya bisa pandai merangkai kata-kata, tapi juga bisa melakukan apa yang dikatakan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membuka peluang masa depan bagi orang lain, bukan menjelekkan orang lain. Pemimpin adalah siapa yang memberikan nama baik bagi alma maternya, bukan siapa yang menjelek-jelekkan alma maternya.
Dan semua pihak UIN Malang harus ikut berpartisipasi untuk reputasi universitas. Karena UIN Malang reputasinya itu sudah di ranah tingkat internasional. Lalu keunggulan yang dimiliki UIN Malang lainnya yaitu mempunyai keunggulan ma'had. Lah, ini yang menjadi salah satu kebanggaan mahasiswa UIN Malang. Dan mahasiswa UIN Malang ini diwajibkan untuk membayar ma'had sebesar 7,5 juta rupiah dan juga diwajibkan untuk membayar UKT, dan pembayaran UKT tersebut tidak ditentukan oleh rektor, tetapi pembayaran UKT tersebut ditentukan oleh Kementerian Agama, yaitu dimulai dari grade 1 sampai dengan grade 7 besarannya. Dan juga kampus kita ini diminati oleh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Salah satunya yaitu dari negara-negara tetangga kita. Nah, maka dari itu kita bukan lagi orang Jawa, Sunda maupun lainnya, tapi kita adalah sama-sama saudara semuslim yang mempunyai tugas untuk saling menolong, saling membantu, dan juga saling bekerja sama dalam melakukan kebaikan. UIN Malang ini juga mempunyai kerjasama dengan negara-negara yang lainnya. Dan juga kampus UIN Malang ini termasuk kampus yang besar, yaitu nomor 10 kelas dunia. Dan juga selain mempunyai kerjasama dengan negara-negara lainnya, UIN Malang ini juga mempunyai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk magang anak UIN Malang. Dan juga UIN Malang ini mempunyai beberapa dosen-dosen yang dari luar negeri, dan juga dosen-dosen yang diminta untuk mengajar ke luar negeri. Nah, selanjutnya saya akan membacakan resum dari materi pada saat hari kedua. Yang pertama yaitu dari Ketua DEMA atau biasanya disebut dengan Presiden Mahasiswa. Organisasi Presiden Mahasiswa ini adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu intrakampus yang terdiri dari lingkungan universitas dan juga fakultas. Dan di bawahnya ada HMJ, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jika di bawah naungan Kemenak namanya jadi DEMA. Nah, jika di bawah naungan Kemendikbud namanya BEM. Fungsi DEMA ini sebagai pelaksana program organisasi di lingkup kemahasiswaan. Lah, di sini ada 6 kementerian yang terdapat di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua yaitu Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga Kementerian Sosial. Yang keempat yang ketiga itu Kementerian Sosial, Hukum, dan juga Politik. Lalu yang keempat itu
Kementerian Pengembangan, dan yang kelima yaitu Kementerian Komunikasi dan juga Informasi. Nah, materi kedua yaitu dari Ketua Senat Mahasiswa atau disingkat menjadi SEMA. Senat adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Tugas SEMA universitas ini adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas dan lain-lain. Wewenang SEMA yang paling terlihat yaitu pemilihan ketika sudah akhir jabatan. Bagian dari SEMA mahasiswa yaitu bagian Komisi A, yaitu terdiri dari advokasi dan hukum. Lalu Komisi B yaitu organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C administrasi dan keuangan, dan yang terakhir yaitu Komisi D informasi dan juga komunikasi. Nah, persyaratan untuk bisa mendaftar SEMA dan DEMA itu ada 3. Yang pertama yaitu IPK seluruh mahasiswa yang mendaftar SEMA dan DEMA harus 3,0. Lalu yang kedua yaitu memiliki surat keterangan kepengurusan minimal 1, dan yang ketiga siap terikat dengan semua pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lalu materi ketiga yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama yaitu Menwa. Menwa diawali pembentukan oleh A.H. Nasution yaitu tahun 1959 di Jawa Barat. Dan semboyan Menwa yaitu Widya Kastrena Dharma Sida. Asas dan dasar Menwa yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Menwa ini adalah organisasi semi militer, yaitu organisasi di bawah kepengurusan militer. Kecabangan Menwa ini ada 3, yaitu latihan lempar pisau, menembak, dan juga bela diri. Lalu untuk UKM yang kedua yaitu Pramuka. Oke, jadi yang UKM yang ketiga adalah KSR PMI, yaitu bergerak di bidang kemanusiaan, kemanfaatan bagi orang lain dengan lambang Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Yang keempat yaitu UKM Paduan Suara Mahasiswa. Jadi UKM ini untuk fokus di bidang tarik suara untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Yang kelima yaitu seni religius. Unit kegiatan mahasiswa ini bergerak di bidang seni Islami. Yang keenam adalah teater komedi. Yang ketujuh Mapala yaitu pencinta alam. Yang ke-8 yaitu Unior, yaitu cabang olahraga. UKM yang ke-9 adalah Kopma, yaitu seperti koperasi. Yang ke-10 adalah Komus. Yang ke-11 adalah Taekwondo, sejenis pencak silat. Yang ke-12 adalah Pagar Nusa, sama juga seperti pencak silat. Yang ke-12 yaitu Jebret Klub Fotografi, yaitu bagi orang-orang yang suka fotografi.
UKM yang ke-13 yaitu LP2M, yaitu kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. UKM yang ke-14, UKM yang ke-15 yaitu Simponi FM. Dan yang terakhir ke-16 yaitu UKM UAPM Inovasi. Selanjutnya yaitu materi yang keempat pada saat PBAK hari kedua yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid dengan judul Kebangkitan Menuju Indonesia Tangguh. Cara cepat untuk menghilangkan COVID dengan cara vaksin karena masih banyak kesadaran masyarakat yang kurang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.